Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel yang khusus membahas seputar continuous improvement dan Microsoft Excel. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai Quality Improvement Management. Sebelumnya, saya ingin bercerita. Dulu terkait dengan improvement, saya pernah melakukan perbaikan, yaitu saya ingin meningkatkan omset suatu toko di perusahaan. Bagaimana dengan caranya? Caranya adalah saya dengan menggunakan pendekatan dari Quality Control Circle. Dalam hal ini saya bahas dengan tim. Kemudian kita lihat apa yang menyebabkan target tidak tercapai. Ternyata pareto terbesar target tidak tercapai adalah tidak tersedianya stok untuk dibeli oleh customer. Banyak barang-barang yang inden. Nah, lalu strategi yang kita lakukan adalah bagaimana caranya melakukan daily stock replenishment. Ternyata setelah melakukan daily stock replenishment, pengisian barang pun tidak berjalan dengan lancar karena membutuhkan waktu lama untuk pengambilan barang di gudang. Lalu kita ber-QCC lagi, kita diskusi dengan tim. Lalu kita lihat di gudang itu kondisinya seperti apa. Saya lihat di gudang itu pengambilan barang dibedakan antara pengambilan barang di rak atas, itu rak partisi ketiga dan partisi keempat, dengan rak partisi pertama dan kedua, di mana rak partisi pertama dan kedua diambil dengan tanpa menggunakan alat bantu forklift, sementara partisi ketiga dan keempat diambil dengan menggunakan forklift. Lalu perbaikan yang kita lakukan adalah kita identifikasi barang-barang apa saja yang diletakkan di partisi pertama dan kedua, dan barang-barang apa saja yang diletakkan di partisi ketiga dan keempat. Setelah itu kita buatkan denah untuk pengambilan barang di gudang induk. Di gudang induk seperti apa untuk pengambilan barangnya. Kalau kita lakukan untuk dasar analisa untuk pengisian barang adalah sesuai dengan urutan dari lokasi di gudang induk. Alhamdulillah target bisa tercapai, dan alhamdulillah dengan QCC tersebut menjadi bekal saya untuk berkembang eskalasi ke posisi yang lebih tinggi di perusahaan lain. Nah, bagi kalian yang mempunyai ide-ide untuk improvement, silakan kalian tuangkan ide-ide kalian. Kalian jangan khawatir bahwa kalian tidak akan berkembang. Saya yakin kalian akan berkembang, entah itu di perusahaan tempat kalian bekerja ataupun di perusahaan lain tempat kalian akan bekerja di kemudian hari nanti. Oke, sebelum kita lanjut, ini sudah setengah jalan. Bagi kalian yang merasa channel ini bermanfaat, silakan kalian subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan continuous information dari kami. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. BPJS aja ya, bayar pakai jempol saja. Subscribe, komen, share. Terima kasih. Kita lanjut. Tujuan dari quality improvement itu adalah kita perlu memahami bahwa quality improvement itu sebagai salah satu peran dalam mencapai tujuan dari perusahaan. Kemudian quality control circle atau suggestion system itu penting diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah dari pemaparan ini, semoga kita bisa mengetahui metodologi 8 langkah sebagai sarana perbaikan di tempat kerja kita masing-masing. Mengapa kita harus melakukan QCC ataupun SS, Suggestion System? Kita melihat aktivitas-aktivitas rutin sehari-hari yang kita tidak melihat itu ada suatu masalah. Maka masalah itu jika dibiarkan akan seperti gunung es.
Jadi masalah, kemudian masalah tersebut mengendap. Ada masalah misalkan lost order, kehilangan pesanan, akan muncul sebagai satu endapan. Biaya perawatan sebagai biaya yang timbul akan muncul juga sebagai masalah. Kehilangan kesempatan yaitu back order akan menjadi satu masalah. Biaya kekecewaan klien, ketika klien menagihkan air freight ke kita, itu adalah satu biaya kekecewaan, akan menjadi suatu masalah. Biaya overstock, kelebihan barang. Nah, dengan adanya kelebihan barang, maka uang yang ada di perusahaan itu digunakan untuk biaya material. Nah, untuk biaya produksi ketika cash flow tidak lancar, maka akan memberikan dampak yang besar sekali bagi perusahaan. Kemudian pemesanan yang berubah juga sama, juga akan menimbulkan suatu permasalahan. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan ini perlu kita kikis berdasarkan Pareto, apa masalah yang paling terbesar supaya perusahaan itu dapat tetap berdiri, dapat tetap eksis, di mana kita mencari lahan pekerjaan di perusahaan, kita mencari makan di perusahaan, maka perusahaan tersebut harus survive, harus selamat. Jangan sampai perusahaan seperti ibaratnya air ini adalah profit dari perusahaan, jangan sampai karang ini melebihi dari air sehingga airnya keluar, airnya tumpah, atau lebih banyak masalah dan menyebabkan perusahaan menjadi kolaps atau bangkrut. Definisi QCC itu sendiri lahir pada bulan April 1962 di Jepang oleh Dr. Kaoru Ishikawa pada inaugurasi JUSE, Japan Union of Scientists and Engineers. Perlu diketahui juga bahwa Ishikawa ini pula yang menemukan Wishbone diagram atau sering juga disebut dengan Ishikawa diagram. QCC itu adalah kelompok kecil yang terdiri dari karyawan paling depan yang secara terus-menerus meningkatkan, menjaga kualitas produk, pelayanan, dan pekerjaan. QCC merupakan bagian dari proses activity management, lebih tepatnya project improvement. Berarti QCC terletak di dua pilar strategik dari manajemen, yaitu proses activity dan quality control. Tujuan dari QCC ada dua. Yang pertama adalah meningkatkan skill individu dan pengembangan diri. Yang kedua, menghargai nilai-nilai manusia dan menciptakan tempat kerja yang kondusif. Di mana dalam QCC ini tidak hanya satu orang yang bekerja, tetapi kita tim yang bekerja dalam mencapai tujuan dari perusahaan. Hasilnya adalah peningkatan kemampuan aktivitas improvement di tempat kerja dan memberikan sumbangan pada pertumbuhan perusahaan. Apabila diibaratkan seperti organisasi perusahaan terdiri atas CEO, yaitu pimpinan tertinggi dari perusahaan. Kemudian di sini ada company office, yaitu adalah kantor pusat. Nah, lalu di bawahnya sini, di bawah CEO langsung adalah terdapat manajer yang berperan untuk jalannya suatu divisi di perusahaan. Kemudian di bawah manajer terdapat supervisor yang bertugas mensupervisi atau memberikan kebijakan terhadap suatu keputusan. Nah, di bawah supervisor terdapat group leader yang berperan dalam mengatur bagian terbawah dari perusahaan supaya perusahaan dapat mencapai target yang diharapkan. Terkait dengan QCC, maka mirip dengan organisasi perusahaan. Organisasi QCC paling utama itu adalah steering committee. QCC dapat berjalan apabila steering committee-nya komitmen untuk melakukan quality control circle, di mana sudah menyiapkan dengan matang untuk persiapan terhadap konvensi nasional atas QCC tersebut dan diterjemahkan ke masing-masing region, dan terdapat pula target untuk masing-masing region dan diperlombakan pula di mana juara dari masing-masing region tersebut masuk ke konvensi nasional dan semua didukung oleh steering committee. Ketika steering committee bekerja atau berjalan, maka organisasi QCC ini dapat berjalan. Lalu tentunya ada advisor, penasehat bagaimana supaya QCC ini dapat berjalan. Di samping itu ada pula sponsor, yaitu yang membiayai dari aktivitas kegiatan QCC. Nah,
Sponsor ini dibantu pula di sponsor yang ada itu adalah diberikan terhadap fasilitator-fasilitator, di mana fasilitator ini adalah membantu tugas QCC leader mengarahkan agar QCC berjalan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Nah, di mana QCC leader ini adalah memimpin jalannya suatu QCC dalam setiap pertemuan dan dihadirkan oleh anggota-anggotanya QCC member. Berikut adalah sebagai model organisasi QCC, di mana pemain QCC terdiri atas 4. Yang pertama adalah steering committee, lalu fasilitator, leader, dan yang frontliner adalah member atau anggota dari QCC. Tugas dari masing-masing ini antara lain sebagai berikut. Sebagai koordinator atau steering committee adalah mengawasi fasilitator serta mengatur administrasi. Ini adalah tugas dari steering committee. Nah, fasilitator adalah membuat program supaya lebih mudah dan terintegrasi di semua level. Jadi fasilitator ini bisa memimpin beberapa QCC leader. QCC leader tugasnya adalah memimpin circle QCC mulai dari menentukan tema hingga merencanakan perbaikan berikutnya. Circle atau anggota yang paling bawah adalah member atau anggota. Bisa berjumlahkan 3 sampai dengan 10 orang bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengatasi masalah yang berhubungan dengan pekerjaan dan mengimplementasikan solusinya. Jadi itu adalah model organisasi QCC. Berikut peran dan syarat pemain QCC. Yang pertama, steering committee. Steering committee bertugas yang pertama menjabarkan falsafat dan visi menjadi aktivitas QCC. Lalu berikutnya mengkoordinasikan seluruh aktivitas QCC atau SS untuk mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik. Yang ketiga adalah membuat program pengembangan dan pelatihan terkait dengan aktivitas. Nah, di sini adalah bisa jadi pengembangan ini bisa dilakukan dengan secara outbound, bisa juga dilakukan dengan secara indoor. Nah, terkait dengan kondisi pandemik seperti saat ini, maka untuk program pengembangan dapat pula dilakukan dengan cara melalui media internet, juga bisa seperti itu, atau melalui video-video terkait dengan aktivitas QCC itu juga bisa. Kemudian mencatat dan mendokumentasikan prestasi yang dicapai, penghematan biaya aktivitas QCC dan kemajuan aktivitas QCC atau suggestion system. Yang kelima adalah menghadiri progress review perusahaan. Yang keenam terakhir adalah mempublikasikan dan mengkomunikasikan aktivitas QCC ke seluruh perusahaan. Jadi misalkan di perusahaan, di suatu grup perusahaan terdapat ada lebih dari satu perusahaan, maka tugas dari steering committee ini adalah QCC yang sudah berjalan di perusahaan diinformasikan, dipublikasikan ke perusahaan lain yang kegiatan QCC-nya kurang berjalan. Tujuannya apa? Tujuannya agar QCC yang belum bergerak dapat tergerak untuk mengikuti QCC yang sudah berjalan. Syarat steering committee yang pertama sudah pasti dipilih dan ditentukan oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, berpengalaman dan mempunyai perhatian terhadap pengembangan perusahaan dan karyawan. Dan yang terakhir adalah tentu ini syarat mutlak ya, menguasai metodologi yang dipakai. Misalkan 8 langkah perbaikan, Six Sigma, bisa juga dengan DMAIC. DMAIC itu Define, Measure, Analyze, Improvement, Control, dan penggunaan quality tools, misalkan 7 QC tools dan 7 management tools. Yang kedua, fasilitator. Peran fasilitator, yang pertama dia memahami pentingnya QCC. Yang kedua, tugas dari fasilitator itu adalah membantu tim QCC dalam menentukan tema improvement. Yang ketiga, memfasilitasi QCC leader ataupun QCC member dalam membacakan persoalan. Dalam hal ini, apabila suatu permasalahan terkait dengan permasalahan eksternal, maka tugas dari fasilitator ini adalah mengingatkan jangan masuk ke bagian tersebut, karena bagian tersebut sudah terkait dengan bagian lain. Jadi apabila misalkan memang diinginkan terkait dengan bagian lain, boleh saja, tetapi itu bukan lagi menjadi quality control circle, tapi menjadi BPM, Business Project Management.
di mana antar lintas departemen bekerja sama untuk mencapai improvement perbaikan yang lebih baik. Kemudian yang keempat adalah memberi dukungan pengetahuan teknis atau tools yang dibutuhkan. Yang kelima, sebagai penghubung antara leader dengan koordinator atau pihak manajemen. Yang keenam, tentunya menghadiri pertemuan yang diadakan oleh tim QCC, jadi sebagai seorang pendengar yang baik. Kemudian terakhir adalah mengembangkan kemampuan anggota tim QCC. Jadi seandainya tim QCC ada yang mempunyai kekurangan, nah tugas fasilitator ini adalah memperbaiki, memberitahu kekurangan dari tim QCC tersebut apa, lalu perbaikannya seperti apa. Syaratnya adalah people oriented, yaitu berorientasi kepada orang, di mana orang yang berbeda akan diperlakukan dengan cara yang berbeda. Kemudian yang kedua, komunikator, yaitu mampu berbicara dengan baik terhadap manajemen ataupun anggota tim QCC karyawan. Yang ketiga, tentu harus berpengalaman di area kerjanya. Jadi tidak mungkin fasilitator, misalkan di departemen sales, dia untuk menjadi QCC di departemen produksi, karena belum tentu memahami apa yang di bagian produksi. Sales akan menjadi QCC fasilitator di bagian sales. Produksi akan menjadi QCC fasilitator di bagian produksi. Jadi ini adalah syarat dari QCC fasilitator. Dan yang terakhir adalah tentu harus menguasai metodologi yang dipakai, yaitu 8 langkah perbaikan, Six Sigma, dan sebagainya. Yang ketiga adalah QCC leader. QCC leader ini adalah ketua QCC, di mana tugasnya adalah yang pertama memimpin rapat tim QCC, kemudian mengkoordinasikan aktivitas tim QCC. Yang ketiga, menjaga aturan main dalam tim QCC. Misalkan aturan main adalah harus hadir setiap berapa periode sekali gitu kan. Kemudian melakukan konsultasi QCC dengan fasilitator, yaitu berkomunikasi apabila tim mengalami kesulitan dan tidak bisa dipecahkan, maka akan minta bantuan fasilitator untuk bagaimana supaya masalah tersebut dapat terpecahkan. Syarat dari QCC leader sebaiknya dipilih oleh anggota tim QCC atau boleh juga ditunjuk oleh fasilitator. Kemudian yang kedua adalah memahami mekanisme, metodologi, dan tools QCC. Yang ketiga, sudah pernah mengikuti pelatihan tentang QCC atau sejenisnya. Jadi biasanya QCC leader ini adalah yang sudah berpengalaman. Sebelumnya boleh sebagai anggota QCC, tapi ketika dia sudah pernah mengikuti sebagai anggota di circle berikutnya, maka anggota tersebut boleh menjadi QCC leader. Yang ketiga adalah member. Member ini adalah anggota yang terdepan, yang menjadi penentu di garis depan akan berhasil atau tidak berhasilnya QCC. Nah, perannya adalah yang pertama adalah mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh tim QCC. Kemudian adalah yang kedua, berpartisipasi dalam rapat. Jadi tidak sebagai diam dan tidak berkomunikasi, tapi tetap harus ada kontribusi dalam rapat. Yang ketiga, mengidentifikasi, menganalisa, dan mengatasi masalah yang berhubungan dengan pekerjaan dan mengimplementasikan solusinya sesuai dengan hasil kesepakatan tim QCC. Syaratnya adalah yang pertama, memahami masalah atau tema yang diangkat. Yang kedua, mempunyai kemauan yang keras untuk maju dan selalu belajar. Yang ketiga, sukarela untuk memberikan yang terbaik kepada organisasi. Dan terakhir adalah mau dan mampu bekerja sama dengan tim. Sukarela untuk memberikan yang terbaik ini saya pernah alami, yaitu di mana ketika kita menyusun makalah suatu QCC, kita rela di luar dari jam kerja hingga tengah malam kita kerjakan QCC tersebut hingga tuntas. Jadi kita berikan yang terbaik. Memang perlu pengorbanan, karena tanpa pengorbanan maka QCC tidak akan berjalan. Oke, berikutnya adalah 8 langkah perbaikan, di mana ini adalah langkah-langkah dalam quality control circle. Yang pertama itu adalah menentukan tema dan analisa situasi. Untuk menentukan tema ini, tujuannya adalah yang pertama memilih tema
berdasarkan data-data yang sudah ada. Tentunya ada tujuan ada mengumpulkan data. Kemudian menentukan batasan tim QCC. Dan yang terakhir adalah membentuk tim QCC. Jadi pada penentuan tema ini kita tentukan tim dari QCC itu siapa saja. Dan kita komitmen akan menyelesaikan rencana perbaikan yang ada hingga selesai. Basicnya adalah dengan brainstorming, kemudian bisa juga dengan check sheet diagram, stratifikasi, diagram Pareto, scatter ataupun histogram. Tujuannya yang akan dicapai yaitu tema QCC, tim, batasan tema, dan data-data terkait dengan tema. Jadi di langkah pertama ini akan muncul data-data terkait dengan QCC, kenapa mengambil tema tersebut. Itu akan muncul. Yang kedua, langkah kedua yaitu menetapkan target. Berdasarkan tema yang sudah diambil, maka tim QCC harus menentukan targetnya. Target berdasarkan kinerja saat ini dan menetapkan target kinerja. Hasilnya adalah target perbaikan dan deskripsi kondisi saat ini. Jadi berdasarkan kondisi seperti apa, lalu target perbaikannya menjadi seperti apa. Yang ketiga, analisa faktor dan menemukan sumber penyebab dominan. Untuk menentukan sumber penyebab dominan, biasanya kita menggunakan brainstorming, bisa juga dengan menggunakan fishbone diagram, ataupun Pareto diagram dan scatter diagram. Nah, hasilnya adalah sumber-sumber penyebab dan akar penyebab masalah dominan. Di sini akan ditemukan di langkah ketiga. Yang keempat, mencari ide-ide perbaikan. Di sini kita bisa mencari ide-ide perbaikan dan memilih ide-ide perbaikan yang ada. Basic tools-nya adalah 5W2H. Jadi bisa 5W2H. Yang kedua itu adalah 5Y. Y. Hanya sebanyak 5 kali. Mengapa. Di mengapa yang terakhir akan ketemu ide perbaikannya itu seperti apa. Ini adalah dengan 5W2H akan dijawab apa masalahnya, gimana, mengapa masalah itu terjadi, idenya seperti apa, bagaimana, siapa yang melakukan, dan kapan akan dilakukan. Itu kalau dengan 5W dan 2H. Yang kelima adalah implementasi. Apa yang dari langkah 4 ini kita implementasikan perbaikannya. Yang keenam adalah evaluasi. Hasil dari perbaikan kita evaluasi apakah mencapai langkah 2 ini target tercapai atau tidak. Jika belum tercapai, maka bisa balik lagi ke langkah keempat. Ide-ide perbaikannya mungkin belum sempurna. Jika di ide keempat, kelima, keenam lagi masih belum bisa, maka bisa balik lagi ke langkah ketiga. Barangkali sumber penyebab dominannya belum sesuai. Atau jika masih belum bisa, maka balik ke langkah kedua. Tapi ini adalah tentunya yang pilihan terakhir, di mana mungkin target yang ditentukan terlalu tinggi atau tidak realistik. Setelah evaluasi hasil dan target tercapai, langkah ketujuh adalah standarisasi dan rencana pencegahan. Tujuan dari langkah ketujuh ini adalah membuat SOP dan WI supaya apa yang sudah tercapai menjadi standar baru dan tidak mengulang lagi kesalahan-kesalahan yang awal. Artinya ketika target sudah tercapai, jangan sampai target yang sudah tercapai ini menjadi tidak tercapai karena tidak adanya standarisasi. Dan terakhir adalah rencana perbaikan berikutnya. Rencana perbaikan berikutnya dapat dilakukan dengan menggunakan Pareto kembali ataupun brainstorming di antara anggota tim QCC. Hasilnya adalah tema perbaikan berikutnya. Nah, apabila ini sudah kepilih, maka masuk lagi ke langkah pertama lagi untuk QCC di tahun berikutnya. Tema QCC harus terkait dengan objektif dari perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan membukukan pendapatan sebesar 2 triliun tahun 2021. Dengan cara apa strateginya? Strateginya adalah dengan CRP, pengembangan produk, dan mengembangkan channel-channel baru. Artinya ini customer baru. Lalu diturunkan lagi menjadi objektif masing-masing divisi, yaitu dengan misalkan
mengurangi cost per unit 15%, meningkatkan produktivitas 95 hingga 97%. Diturunkan lagi terhadap departemen objektif, yaitu setiap departemen mengurangi cost biaya operasi turun 5 hingga 3% dan meningkatkan produktivitas 93 hingga 96% di masing-masing departemennya. Lalu diturunkan lagi ke masing-masing section, di mana di masing-masing section misalkan adalah tingkat cacat rata-rata 5% hingga 3% di area section, kemudian meningkatkan produktivitas 93 hingga 96%, lalu mengurangi cycle time dari 34 detik ke 23 detik per unit barang keluar. Nah, QC system bisa meningkatkan cycle time di area Z, misalkan seperti itu. Jadi, tema QCC ini harus terkait dengan objektif atau tujuan perusahaan. Yang berikutnya adalah suggestion system. Tadi kita sudah berbicara dengan QCC karena kita berbicara ke suggestion system. Suggestion system adalah usulan yang tertulis dari karyawan berupa hasil pemikiran dan percobaan, diharapkan dapat membantu kelancaran proses kerja. Perbedaan dari QCC dengan suggestion system adalah SS ini bersifat individu, sementara QCC berkelompok. QCC menggunakan 8 step improvement, sementara suggestion system hanya menggunakan langkah PDCA. Rencanakan, lakukan, cek hasilnya, action, standarisasi. Jadi mengulang lagi PDCA lagi seperti itu. Sasaran suggestion system yang pertama adalah menstimulus karyawan untuk melakukan kreativitas dan perbaikan. Yang kedua, mengarahkan kreativitas secara optimal untuk kemajuan perusahaan dan kemajuan karyawan yang bersangkutan. Yang ketiga adalah mengembangkan pola pikir PDCA pada karyawan. Ingat, SS bukan sekedar usulan, namun SS adalah usulan yang sudah diimplementasikan. Jadi di SS ini juga ada nilai-nilai cost yang diturunkan atau pendapatan yang ditingkatkan, profit yang dinaikkan dari perusahaan. SS dapat diusulkan terkait misalkan kelancaran peningkatan pelayanan, bisa juga terkait dengan keselamatan kerja, terkait dengan penggunaan bahan, misalkan efisiensi penggunaan bahan, bisa pula terkait dengan peralatan kerja, penghematan biaya, terkait dengan promosi dan bahan promosi juga bisa. Cara mengajukannya, yang pertama adalah karyawan membuat perbaikan di tempat kerja secara individu. Ini adalah dipraktikkan terlebih dahulu. Lalu apa yang dipraktikkan tersebut ditulis dengan menggunakan form usulan yang sudah disediakan dan bila perlu ditambahkan dengan lampiran. Lampiran ini biasanya dengan hasil-hasil yang sudah dicapai selama perbaikan. Pengisian form dapat ditulis tangan dengan rapi atau dapat juga dengan diketik. Boleh juga dilengkapi dengan gambar atau sketsa untuk memperjelas. Usulan yang diajukan diketahui dan diperiksa terlebih dahulu oleh atasan langsung, dan atasan langsung dapat memberikan komentar-komentar di kolom komentar dan membubuhkan paragrafnya di kolom yang disediakan. Jadi setelah karyawan yang bersangkutan mengajukan usulan perbaikan, maka manajer memberikan masukan atas usulan tersebut supaya perbaikannya menjadi lebih baik. Setelah diparaf oleh atasan, dikirimkan ke Komite Quality Head Office dengan hard copy maupun email dikirim ke Head Office atau kantor pusat. Jadi langkahnya seperti itu untuk suggestion system di suatu perusahaan. Contoh form suggestion system sebagai berikut ya. Jadi di sini ada misalkan saya namakan PT XYZ. Di sini ditulis nama sama nomor pokok karyawan, departemen apa, SS-nya keberapa. Nah, di sini ditulis oleh yang bersangkutan dia membuat ini yang keberapa. Periode ini adalah keberlangsungan suggestion system tersebut dari periode kapan sampai dengan kapan. Lalu di sini tanda tangan. Di sini adalah ditandatangan juga oleh kepala seksi dan diberikan komentar. Lalu keputusan bisa dijalankan, ditolak ataupun ditunda. Ini tergantung dari bagaimana penilaian dari pimpinan. Nah, di sini adalah diisi kondisi awal seperti apa, kondisi baru seperti apa, tujuan, kemudian spesifikasi alat jika ada. Kemudian di sini dijelaskan manfaat dari QC di SMP. Lalu jika ada alat maka dijelaskan penggunaan dengan alat seperti apa. Ditandatangani
Nah, tentunya di sini terkait dengan cost dicantumkan pula cost yang diperoleh dari suggestion system tersebut. Tahapan-tahapannya adalah penulisan makalah, pengiriman makalah ke region dan head office, lalu seleksi circle unggulan tingkat region, penjurian nasional, QCC, SS, dan Quality Control Project. Kemudian yang kelima adalah diikutsertakan untuk QCC yang lolos kualifikasi dalam konvensi-konvensi. Ayo ber-QCC. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Semoga hal ini bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi kalian yang belum pernah ber-QCC, ayo kita lakukan QCC. Untuk apa? Untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.